Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang kinci samudayang dhambang sabantang nirodang dhammanti. Segala sesuatu yang wajar mengalami kemunculan juga wajar mengalami kelapukan. Kepada pemimpin puja bakti, ibu dan bapak sekalian, selamat malam, Sotehotu, Namo Buddhaya. Pada hari ini kita merayakan Asalha Puja, atau seringkali disebut sebagai hari lahirnya ajaran Buddha. Asada itu merupakan salah satu hari penting bagi umat Buddha, karena disitulah munculnya ajaran Buddha, sehingga banyak makhluk yang mampu mengetahui Dhamma Sang Buddha. Ibu, bapak sekalian, Asalha Puja tadi telah kita lakukan atau awali dengan puja pradaksina di Patimagara. Apa itu Patimagara? Patimagara adalah Buddha Rupang. Kita melakukan puja itu karena ada keyakinan. Kenapa seseorang itu bisa muncul keyakinan dalam dirinya? Karena dua hal, dua sebab terdekat yang bisa memunculkan keyakinan. Yang pertama adalah belajar Dhamma. Yang kedua adalah melakukan puja. Jadi belajar Dhamma itu tidak kalah penting dari melakukan puja. Melakukan puja juga tidak kalah penting dari belajar Dhamma. Sehingga di momen ini kita melakukan dua hal itu, belajar Dhamma dan melakukan puja. Ibu, bapak sekalian, kata orang, kalau melakukan puja tidak ada yang nuntun, tidak ada bantengnya, itu orang biasanya malas. Bisa kita survei kepada diri Anda semua. Siapa diri antara Anda yang tiap hari baca parita? Ada? Tiap hari sembahyang? Ada? Tidak ada. Gak usah setiap hari dah. Sekarang setiap pagi saja. Setiap pagi sembahyang ada? Juga tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang menuntun di sana. Sehingga kebanyakan orang itu tidak terbiasa melakukan puja. Kenapa? Karena di situ belum ada keyakinan. Kalau seseorang sudah punya keyakinan, dituntun ataupun tidak dituntun ataupun tidak dituntun, orang tersebut akan melakukan puja dengan sendirinya, akan belajar Dhamma dengan sendirinya, karena di situ sudah ada keyakinan. Di sini sehingga saya sudah 2 kali dengan ini diadakan Asalha Puja atau puja di momen Asada. Ibu, bapak sekalian, Asada itu juga punya background story-nya. Ada cerita latar belakangnya, yaitu momen di mana Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada para Pancawaggiya Bhikkhu. Apa itu Pancawaggiya Bhikkhu? Pancawaggiya Bhikkhu adalah para bhikkhu, orang-orang menjadi bhikkhu di saat itu dan menjadi murid dari Sang Buddha. Semua itu dimulai ketika momen orang-orang melihat Sang Buddha. Ibu, bapak sekalian, sebelum Sang Buddha mengajarkan Dhamma, Bodhisatta yang masih belum menjadi Sang Buddha itu mempunyai teman-teman, yaitu 5 orang ini, di mana mereka terbiasa untuk praktek menyiksa diri. Memang
di zaman itu, di kala itu, ada dua macam hidup orang yang dipraktekkan di India pada zaman itu. Yang pertama adalah pemuasan nafsu indriawi. Jadi berpikir hidup ini harusnya hanya senang-senang saja, tidak usah peduli yang lain. Mau berbuat jahat ataupun berbuat baik, semua saya tidak peduli. Yang penting senang-senang. Pemuasan nafsu indriawi, itu yang pertama. Itu adalah ekstrim pertama. Yang kedua adalah ekstrim penyiksaan diri. Kenapa dua ekstrim ini harus dihindari oleh mereka yang belajar ajaran Buddha? Karena dua ekstrem ini itu yang membawa orang semakin dekat, semakin menderita. Kama Sukha Lekanu Yoga, yaitu sifatnya adalah tidak mulia, rendahan, dan dilakukan oleh banyak orang. Dan juga hidup seperti ini tidak membawa manfaat bagi kemajuan batin. Sedangkan penyiksaan diri itu tidak mudah dilakukan oleh semua orang, tapi itu juga tidak mulia dan tidak ada manfaatnya, dan isinya hanyalah duka, isinya hanyalah penderitaan. Oleh karena itu Sang Buddha mengajarkan untuk lepas dari kedua sisi ini. Ibu, bapak sekalian, ajaran Buddha itu bicara tentang 4 kebenaran mulia, bukan yang lain. Bicara tentang 4 kebenaran Arya. Yang pertama adalah tentang duka. Anda semua pernah menderita atau belum? Anda semua pernah menderita atau belum? Pernah? Pasti pernah. Kenapa? Karena yang disebut dengan menderita itu adalah kelahiran. Anda lahir, sudah ada dukanya. Pernah tua? Pernah tua? Bukan OTW. Sebenarnya setiap hari Anda menjadi tua. Kita akan tua. Tua itu juga mendatangkan penderitaan. Ketika orang lahir akan menjadi tua, juga pasti mengalami sakit-sakitan. Ada penyakitnya. Penyakit itu duka apa suka? Penyakit itu menderita atau bahagia? Menderita. Dan orang yang hidup pasti juga akan mati. Mati itu menderita atau bahagia? Tidak tahu Bante, kan saya belum mati. Oke, dalam ajaran Buddha, ketika orang sudah meninggal dan belum bisa memotong karma, dia akan terlahir kembali sesuai dengan perbuatannya. Kalau Anda bayangkan, Anda harus lahir, tua, sakit, mati. Lahir lagi, tua lagi, sakit lagi, dan harus mati lagi. Lahir lagi, tua, sakit, mati. Capek tidak? Capek ya? Itu dukanya. Jadi ibu bapak sekalian, ketika Anda lahir, itu ada masalahnya. Bukan tidak ada masalah. Semua orang pasti punya masalah dalam kehidupannya. Ketika Anda harus berpisah dengan dicintai, ada kesedihan di situ. Ada rasa kecewa di situ. Ada rasa nangis di situ. Itu duka. Ketika Anda dimarahi oleh orang-orang terdekat Anda, itu ada dukanya. Ketika Anda dikhianati oleh pasangan-pasangan Anda, jangan sampai ya, jangan sampai. Ketika Anda misalkan dikhianati oleh orang terdekat Anda, itu ada duka di sana, ada sakit hatinya. Itu semua adalah duka. Jadi kita dalam ajaran Buddha dikenalkan namanya duka. Jangan sampai kita yang baca ajaran Buddha itu menyenangi duka. Jangan sampai kita itu menyenangi penderitaan. Kenapa? Karena banyak orang itu yang suka dengan penderitaan. Memang penderitaan itu ada yang sifatnya adalah kesepakatan. Memang ada. Bagi anda menderita, bagi orang lain mungkin juga nggak menderita. Anda pernah nggak makan yang pedas? Pernah? Pernah makan pedas? Makan pedas itu bahagia atau menderita?
Menderita. Makanya pedas sampai keringetan. Itu bahagia atau menderita? Bahagia. Menderita. Itu buktinya. Makanya panas. Bahagia atau menderita? Makanya panas loh. Menderita. Kalau Anda menderita, Anda tidak mungkin makan makanan yang dimasak. Tidak mungkin. Kenapa? Semua soalnya panas. Betul kan? Makanan itu bisa matang karena ada unsur panasnya, yaitu api. Karena ada api, bisa matang. Betul? Nah, ketika Anda makan sup, mau yang panas atau mau yang dingin? Panas. Berarti Anda senang panas atau senang nggak panas? Ketika Anda makan panas itu, bahagia atau menderita? Ayo. Makanya panas itu bahagia atau menderita? Kalau Anda bilang menderita, Anda gak mungkin makan sup yang lagi panas-panas. Karena orang itu senangnya makan sup ketika sedang panas. Berarti panas itu bahagia atau menderita? Bahagia, bukan menderita. Ketika orang makan gabungan dua ini, panas dan pedas, bahagia atau menderita? Bahagia. Padahal banyak orang juga menderita. Ini adalah penderitaan kesepakatan. Bagi Anda menderita, bagi orang lain mungkin tidak. Tapi namanya lah tua, sakit mati, sakit hati, frustasi, kecewa, nangis, berpisah dengan yang kita cintai, bertemu dengan yang kita benci. Semua tidak ada bilang itu bahagia. Semua bilang itu adalah duka, adalah penderitaan. Hal seperti inilah yang perlu kita kenali, karena ini adalah duka yang sesungguhnya. Loh Bante, apa sih yang bikin kita menderita itu? Adalah tanha. Apa itu tanha, Bante? Tanha adalah kegandrungan. Apa tuh gandrung, Bante? Gandrung adalah bahasa Jawa. Gandrung itu adalah keinginan yang tiada henti. Seperti orang jatuh cinta. Pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Pernah ya? Jatuh pasti sakit. Nah mungkin enggak. Jadi jatuh cinta itu biasanya membawa orang sakit hati juga. Nah ketika Allah sedang jatuh cinta itu seperti antara pemuda dan pemudi. Dari mata turun ke hati. Sehingga kita ngomongnya jadinya hati-hati. Ketika orang sedang jatuh cinta, sedang kasmaran, selalu pikirannya itu pengen sama si dia. Seringkali kalau ngomong itu, kalau jarak jauh, chatnya itu isinya, kamu ngapain? Sedang di mana? Sudah makan belum? Isinya seperti itu. Jadi pikiran kita selalu sama si dia itu. Apapun selalu ingat sama dia karena sedang kasmaran. Nah, seperti inilah kegandrungan. Bayangan Anda bisa gandrung dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Seperti apa? Banyak macam. Ketika Anda ingin sesuatu, misalkan ibu-ibu ingin tas sesuatu yang mahal, tapi suami gak punya uang. Anda mau beli tapi gak punya uang, mayojen. Jadinya Anda itu ketika lihat tas itu selalu terngiang-ngiang, aku ingin, aku ingin, aku ingin, tapi gak punya uang. Maka dia coba-coba, namanya pinjol, pinjaman online. Ketika dia awalnya cuma minjam 1 juta, dapatnya sekian, bunganya sekian, ujung-ujungnya cuma pinjam 1 juta, jadinya 10 juta. Stres di situ. Itu duka. Duka itu muncul karena keinginan kita yang tidak terkendali. Loh Bante, emang Mama Buddha gak boleh punya keinginan? Boleh, tapi asalkan ada ukurannya, ada batasnya. Anda makan, ada batasnya. Anda tidur, ada batasnya. Anda minum,
juga ada batasnya. Anda bisa bayangkan, sehari ada 24 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Anda makan terus. Tiada henti, makan terus. Setelah makan, nyemil, makan lagi, nyemil lagi. Menderita atau bahagia? Menderita, sakit perutnya. Kalau jam 8 sampai jam 5 sore Anda minum terus karena haus, kira-kira tubuhnya bisa menampung tidak? Tidak bisa, sakit perutnya juga. Anda tidur seharian, jam 6 pagi sampai jam 6 malam, 12 jam lah. Bahagia atau menderita? Menderita. Panas punggungnya nih, tidurnya sakit, kepalanya pusing. Jadi ketika ada keinginan yang tidak terkendali, itu memunculkan duka, itu memunculkan penderitaan. Seperti itulah penderitaan. Tetapi orang yang tidak belajar dhamma, orang yang tidak melakukan puja, orang yang tidak punya keyakinan kepada Guru Agung Buddha, tidak bisa lepas dari duka ini. Kenapa? Dia masih menyenangi penderitaan seperti ini. Dia masih menyenangi kecewa. Dia masih menyenangi frustasi. Dia masih menyenangi depresi. Dia masih menyenangi stres. Ketika dia dimarahi, dia sakit hati, dia pun senang dengan sakit hati itu. Kenapa? Tidak ada keinginan, tidak ada mengenal duka. Nah, ibu, bapak sekalian, tetapi duka seperti itu, apakah bisa hilang? Duka seperti lahir, tua, sakit, mati, kecewa, frustasi, depresi, nangis, bisa hilang tidak? Bisa hilang? Bisa hilang tidak? Bisa. Gimana caranya? Nah, karena duka itu bisa hilang, maka ada yang harus dilakukan, yaitu jalan mulia berunsur 8, yang seringkali orang-orang itu sebut dengan singkatan moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Masalahnya, orang itu bisa melakukan moralitas, bisa melakukan konsentrasi, bisa melakukan kebijaksanaan ketika punya pandangan benar. Apa itu pandangan benar, Bante? Anda memandang dunia ini dengan cara yang benar, cara yang selaras dengan 4 kebenaran mulia. Anda bisa melihat duka sebagai duka, bukan duka sebagai suka. Anda bisa melihat derita sebagai derita, bukan melihat derita sebagai bahagia. Anda bisa melihat kebenaran senyatanya seperti apa. Dan ketika Anda sudah punya pandangan seperti ini, ada muncul pikiran yang baik. Apa itu pikiran baik, Bante? Pikiran baik adalah tidak membenci, tidak menyakiti. Karena tahu, jika saya menyakiti orang lain, saya akan dapat karmanya. Ketika saya membenci orang lain, saya pun juga akan kena benci oleh banyak orang. Dan ketika kita tahu membenci dan menyakiti itu bikin susah diri kita dan orang lain, maka kita berusaha untuk lepas dari hal ini. Berusaha untuk bebas dari menyakiti, disakiti, dan seterusnya. Itulah pikiran yang benar. Bermula dari pandangan dan pikiran yang benar seperti ini, maka ada usaha, ibu bapak sekalian, usaha untuk menjaga moralitasnya. Sehari-hari latihan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, berasusila, tidak bohong, tidak ngomong kasar, tidak menfitnah, dan juga tidak menghina, dan ngomong itu yang benar-benar. Tidak gosip juga di situ. Dan terakhir adalah tidak mabuk-mabukan. Jadi tahu karma itu ada, sehingga tidak mau berbuat yang buruk-buruk, maunya berbuat yang baik-baik.
Tapi mengerti karma saja belum cukup. Harus mengerti tentang bagaimana bisa lepas dari penderitaan. Maka dirinya belajar untuk bisa mengendalikan diri, tenang, dan menumbuhkan kebijaksanaan. Orang yang dulunya itu gampang marah, sekarang tidak gampang marah. Orang yang dulunya itu bencian, mudah benci orang, sekarang tidak benci. Orang yang dulu sukanya mikirnya aneh-aneh, sekarang tidak mikir aneh-aneh. Orang yang dulunya pelit, sekarang jadi murah hati. Orang yang dulunya tinggi hati, sekarang jadi rendah hati. Semua itu bermula karena ada pandangan dan pikiran yang benar. Itu muncul karena mengerti tentang duka, mengerti itu tentang derita, maka mau bebas dari derita. Ketika Anda sudah tahu itu menderita, maka Anda berusaha untuk bebas dari derita. Ketika Anda tahu api ini panas, Anda tidak akan megang selamanya. Kenapa? Karena ketika Anda pegang api ini selamanya, tangan Anda terbakar, sakit, betul? Nah, karena sakit itu Anda tidak mau pegang api selamanya. Seperti itulah kita. Ketika kita tidak mau nangis, tidak mau depresi, tidak mau stres, tidak mau frustrasi, tidak mau kecewa, maka jangan pegang masalah kuat-kuat. Semua orang pasti punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah. Tetapi masalah itu akan datang dan pergi. Akan datang dan pergi. Apapun yang ada di dunia ini, semua hanya datang dan pergi. Kita akan datang dan pergi. Saya pun juga sekarang datang, besok udah pergi juga, pulang kembali ke Jakarta. Anda sekarang datang di sini, bentar lagi udah pulang juga ke rumah masing-masing. Sehingga di sini Anda sudah mengetahui semua yang ada hanya datang dan pergi. Oleh karena itu, jangan mudah sakit hati. Karena semua itu datang, berlangsung sebentar, dan akan pergi. Itulah momen tentang asada. Itulah tentang asada. Belajar tentang 4 kebenaran mulia. Karena Allah sudah mengerti hal ini, dia memuja kepada Sang Buddha. Karena itu yang membuat dia mengerti tentang duka dan mau ada keinginan untuk bebas dari duka. Selamat asada. Semoga Anda semua memperoleh kemajuan di dalam Dhamma. Semoga Anda semua selalu berbahagia.